Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, beberapa waktu yang lalu Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, itu dikritik oleh seorang remaja di Bekasi yang rumahnya kena gusur karena tempat tinggalnya itu berada di bantaran Kali Bekasi yang disinyalir menyebabkan banjir di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Nah, remaja ini dan juga para warga yang rumahnya tergusur itu diundang oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, dan diberikan solusi-solusi yang terbaik dari Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Berikut kita saksikan dulu ya sama-sama videonya. Ini rombongan yang dari Bekasi Cikarang, Sukajaya, Pak. kemarin ketemu saya. Iya. Bapak namanya siapa? Siman Santoso alias Siman Bodong. Aslinya mana, Bapak? Aslinya situ Pak, yang tempat tergusur. Kenapa sampai nggak punya rumah sama sekali? Ya emang dari golongan orang nggak mampu. Gua kan biasanya orang Bekasi itu kan pasti ada keturunannya, Pak. Nah, itu dia, mungkin keturunan saya emang keturunan nggak punya rumah Pak. Lah, mungkin dijual dulu Enggak, keturunannya. Enggak Pak. Terus Emang saya dulu golongan orang nggak mampu. Bapak saya juga tani kuli. Ya sudah. tapi Bapak kalau kelihatan nggak mampu gagal itu loh, Pak. jadi jangan menonjolkan saya. Ya, itu harus. Duit boleh kagak punya, tapi tampang harus utama. Pak, iya, itu. Biar tekor asar kesohor. Iya, Pak. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah, perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener kan? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu ibunya. Nah, ibu kerja apa?
Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. Bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh Bu, foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke, pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyatnya. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kan logikanya harus dipakai. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal, Pak. Iya loh. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak banget. Iya, yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. $1,3 triliun tuh kalau pakai ngebangun jalan dan drainase di Bekasi itu selesai total. Jadi itu fakta, ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik dan yang mengkritiknya saya undang. Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak kan saya nggak bantu, enggak. Gitu. Nah, setelah kita perhatikan dari pernyataan anak remaja ini ya, saya pikir bahwa anak remaja ini tidak memikirkan keadaan orang tuanya. Bahkan dia juga bilang bahwa merasa miskin ya. Tetapi kenapa kok malah protes ketika wisuda atau misalkan studi tour itu dilarang oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Yang seharusnya itu kan berterima kasih karena mengurangi beban orang tuanya ya. Karena baik wisuda ataupun misalkan studi tour itu pasti yang bayar itu adalah orang tuanya. Nah, seharusnya si remaja ini ya itu berpikir bagaimana cara orang tua untuk mendapatkan uang untuk membayar wisuda ataupun studi tour ya. Jadi orang tua itu sangat susah payah sekali mendapatkan uang peras keringat banting tulang untuk membiayai anaknya. Jangan sampai membebani kedua orang tua. Harusnya berpikir seperti itu ya, kalau misalkan merasa miskin, kalau misalkan merasa tidak mampu ya. Jadi seharusnya berpikir ke depan ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Itu sudah dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Tetapi sampai akhir, nah si anak remaja ini tidak pernah paham ya. Mungkin pahamnya nanti ya setelah kuliah ataupun setelah bekerja ya, itu akan paham bagaimana susahnya mencari uang begitu ya. Jadi sangat menggelitik sekali ketika misalkan dia merasa tidak mampu tetapi memperjuangkan diadakan lagi study tour
yang biayanya cukup memberatkan para ibu-ibu ya. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.